Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jan Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 2006 0511 0010. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai aplikasi Sistem Informasi Data Group Idle SM Entertainment berbasis web dengan metode waterfall. Nah, untuk latar belakangnya ada seperti ini, yaitu pada masa perkembangan ini kita tidak bisa lepas dengan adanya pengaruh globalisasi. Nah, pada pengaruh globalisasi ini maka berkembanglah budaya dan teknologi. Terlebih lagi dalam industri musik. Industri musik ini mulai merambah ke seluruh dunia. Genre yang dikeluarkan juga banyak seperti pop, rock, dan banyak lagi. Nah, untuk Korea Selatan ini melahirkan industri musik yang tak kalah menarik yaitu K-pop atau Korean pop. K-pop ini berkembang sangat pesat menyebar ke seluruh Asia sampai Amerika. K-pop sendiri ini menawarkan banyak hal, tidak hanya musik saja. Ada variety show, pertunjukan di YouTube, dan lain sebagainya, sehingga banyak yang menyukai K-pop ini. Nah, selama beberapa tahun terakhir, K-pop sudah memasuki negara Asia, terlebih lagi memasuki negara kita, yaitu Indonesia. Di negara ini, K-pop sangat populer, bahkan melahirkan boy group atau girl group yang terinspirasi oleh K-pop. Dan dalam 5 tahun terakhir ini, lahirlah K-popers atau orang yang suka K-pop di kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Banyak juga yang dilakukan K-popers untuk menikmati musik yang disukai, mulai dari mendengar musik di platform digital sampai dengan membeli album fisik yang dikeluarkan. Terutama fans Indonesia yang terkenal dengan keroyalannya, banyak yang rela mengeluarkan uang untuk membeli merchandise ataupun hal-hal yang berbau idol group yang disukai. Selain itu, menikmati musik ini juga dilakukan dengan melihat konser yang biasanya dilakukan tur dunia. Nah, untuk melihat konser ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, mengingat banyak juga yang ingin melihatnya. Banyak kendala yang dihadapi mulai dari war tiket, jadwal yang tidak sesuai, ataupun banyak lagi. Selain itu, banyak kegiatan individu grup juga terkadang lupa akan aktivitas grup. Hal ini membuat jiwa friendly kita berkurang karena kita tidak mengetahui jadwal tersebut. Nah, dengan meningkatnya peminat musik terutama pegelaran konser membutuhkan aplikasi yang dapat mengetahui jadwal konser tur, pembelian merchandise, dan juga tiket pembelian di beberapa negara. Hal ini untuk memudahkan kita sebagai penikmat K-pop untuk memperoleh informasi yang baru dan lengkap mengenai musik, pagelaran konser, dan juga kegiatan bermusik idol tersebut yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, dari latar belakang itu muncullah metode yang saya kembangkan. Nah, untuk metode pada pengembangan sistem informasi data grup Idol SM Entertainment ini, saya menggunakan metode waterfall yang merupakan sistem development life cycle yang paling awal untuk pengembangan sebuah perangkat lunak. Mengapa menggunakan metode ini? Karena metode ini memiliki alur yang jelas dalam pengerjaan proyek sehingga akan mendetail. Dengan begitu kesalahan bisa dikurangi. Metode waterfall ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis mulai dari tahapan kebutuhan sistem, kemudian ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan juga maintenance. Nah, langkah-langkah pada metode waterfall ini harus dilakukan secara urut dan bertahap agar mencapai pengembangan perangkat lunak yang maksimal. Nah, untuk pengembangan perangkat lunak metode waterfall ini memiliki 5 tahapan, diantaranya ada requirement analysis yang merupakan analisa data yang berkaitan dengan perangkat lunak atau sistem yang dibuat. Kemudian yang kedua ada system and software design yang berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga ada implementation dan unit testing, yaitu pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat ada integration and system testing. Pada tahap ini, implementasi akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Dan juga dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan. Dan langkah yang terakhir atau tahapan yang terakhir yaitu operation and maintenance yang meliputi tahapan pengujian aplikasi, penginstalan perangkat lunak, dan pemeliharaan dalam bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan
aplikasi dapat berjalan lancar atau tidak. Nah, untuk pengembangan DFD ini, saya menggunakan aplikasi Power Design dalam pembuatan data flow diagram. Ada level 0 dan juga level 1. Nah, ini untuk daftar pustakanya atau jurnal-jurnal dan juga rujukan yang saya contoh. Gitu. Nah, untuk desain DFD-nya ada di sini. Ini untuk level 0. Di sini ada 1 proses dan 1 proses dan 4 external entity. Yang pertama ada user, admin, tiket booking, dan merchandise. Nah, user ini akan mendapatkan informasi pembelian tiket, pembelian merchandise, dan input data user. Kemudian dari proses ini ke user melakukan hak akses user. Kemudian dari proses ke admin melakukan hak akses admin, proses ke tiket melakukan hak akses tiket, dan juga merchandise. Untuk admin sendiri akan menginputkan informasi. Untuk tiket booking akan menginputkan input tiket, dan untuk merchandise akan menginputkan merchandise. Nah, untuk level satunya seperti ini. Di sini ada data store, ada 3 data store, ada 4 proses, dan ada 4 external entity. Yang pertama ada proses pendaftaran yang mana user akan menginputkan data user, kemudian disimpan dalam data store user, kemudian akan mendapatkan hak akses user. Nah, untuk tiket booking ini, dari hak akses ini akan melakukan data pembelian tiket ke tiket booking, kemudian akses tiket, dan mendapatkan data pembelian tiket valid yang akan disimpan pada data store pembelian tiket. Untuk tiket booking ke hak akses ini akan melakukan inputan data harga. Sama dengan merchandise, yang ini hak akses ke merchandise akan melakukan data pembelian merchandise, kemudian hak akses juga dalam pembelian merchandise, dan akan tersimpan pada pembelian merchandise. Untuk harganya akan diinputkan dari data merchandise. Nah, untuk admin ini akan bertugas melakukan hak akses admin, kemudian data informasi tiket dan juga data informasi merge, yang mana akan dilakukan dan juga valid pembelian tiket dan valid pembelian merge, yang akan dilakukan report pembelian merge dan juga report pembelian tiket untuk dari external entity admin ini. Untuk pembelian merchandise ini juga akan disimpan datanya dalam data pembelian merchandise. Nah, jadi seperti itu desain DFD saya dan juga laporan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.